Assalamualaikum Pak Fatul, sibuk nggak sekarang? Ada yang mau saya bicarakan? Waalaikumsalam Pak Patan. Insya Allah hendak sibuk kok. Ada apa ini Pak Patan? Ya Pak, maaf mengganggu waktunya jadinya nih. Hendak ada masalah? Saya hendak sibuk kok. Ini saya lihat Pak Patan agak sedikit murung dan gelisah. Kira-kira ada apa ini Pak Patan? Jadi ini soal pembelajaran saya yang di sekolah kita ini. Saya ingin mengungkapkan sedikit kegalauan dan kegundahan hati saya. Saya ingin sedikit bercerita sama Pak Fatul ini. Oh, nggih, silakan Pak Patan, ceritakan sudah dulu. Oke, Apa jadi kira-kira yang jadi permasalahan Pak Patan? kemarin waktu ada supervisi oleh kepala sekolah di kelas, saya sedikit ada Nggih. sesuatu yang tidak mengenakan hati. Jadi saya ingin eh, berbincang dengan Pak Fatul sekarang. Oh, nggih. Silakan Pak Patan. Pertama saya ingin eh, mencoba atau mencari solusi melalui diskusi pembicaraan ini sehingga apa-apa yang saya rasakan saat ini bisa terurai dan bisa dicarikan solusi permasalahan. Itu Pak Fatul. Berarti itu tujuan Pak Patan untuk mengajak saya berdiskusi pada kesempatan ini ya. Ya, betul sekali. Oke, baiklah Pak Patan. Eh, Kemarin Pak Patan sudah disupervisi sama kepala sekolah ya. Ya, betul. Kemudian bagaimana kemarin? Eh, Bisa ceritakan sedikit pada saat supervisi itu? Jadi begini ceritanya Pak. Kemarin kan saya mendapat jatah waktu bersupervisi di kelas. Ketika saya mengajar, kemudian Pak Kepala Sekolah kita masuk, pada proses Oke. pembelajaran itu, beliau mengungkapkan menjawab pelajaran saya yang waktu itu, kemudian menceritakan kenapa nggak menggunakan media pembelajaran. Kemudian saya dengan sedikit mungkin saya kurang sopan juga, saya langsung menjawab media pembelajaran kita rusak semua Pak. Saya harus mencari atau menggunakan uang saya sendiri untuk membelinya. Nah, dengan jawaban saya itu mungkin Pak Kepala Sekolah jadi tersinggung. Itu Pak. Oh begitu ya. Oh, seperti itu ya Pak Patan. Ya, Eh, Mungkin saya sedikit agak mengerti kondisi Pak Patan pada saat itu. Baiklah, mungkin sebelum kita lanjut ke masalah Pak Patan lebih jauh, saya minta Pak Patan, saya ingin mengajak Pak Patan ingat kembali tentang mindfulness, ya. Jadi ya, yang dimana eh, saya harapkan sekarang Pak Patan coba tenangkan hati dan pikiran dulu baik. dengan cara menarik napas lewat hidung, kemudian tahan, keluarkan pelan-pelan atau perlahan lewat mulut. Ulangi kegiatan ini kurang lebih 2 sampai 3 kali Bapak Tan. Coba Bapak Tan bisa lakukan dulu sekarang ya. Baik Pak. Oh baik Pak. Ya. Sudah. Bagaimana Bapak Tan? Ya, agak Sudah? rileks sekarang Pak setelah melakukan mindfulness tersebut. Ya, alhamdulillah setelah Bapak Tan melakukan kegiatan mindfulness tadi, mudah-mudahan seperti yang Bapak Patan sampaikan tadi, Ya, Bapak Tan bisa merasa lebih rileks, lebih lega ya. ya, Eh, Kalau begitu selanjutnya mari kita coba identifikasi apa yang menjadi permasalahan papatan ini ya. ya, baik. Jadi pada kesempatan papatan pada saat supervisi yang kemarin, Ya, kemudian mungkin papatan sudah dapat mengetahui bagaimana dan seperti apa rasanya pada saat supervisi kemarin kan. betul. Nah, kira-kira dari kekurangan yang papatan merasa lakukan kemarin, kesempatan apa yang papatan bisa lakukan untuk kedepannya yang Jadi, papatan miliki saat ini? ya, yang pertama tentu saya ingin eh, mengucapkan permohonan maaf kepada kepala sekolah
tentu saya ingin bertemu langsung dengan beliau karena akhir-akhir ini setelah kejadian tersebut saya belum berkomunikasi lagi dengan beliau. Yang kedua, tentu saya ingin lebih bertanggung jawab ketika melaksanakan pembelajaran karena kemarin itu waktu-waktu yang krusial bagi saya sehingga waktu supervisi itu saya tidak dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan sepenuhnya seperti yang biasa saya laksanakan. Terutama karena kesibukan saya di tugas-tugas yang lain yang diemban oleh saya sendiri. Begitu ya. Ya, Jadi mendengar cerita Pak Patan tadi, pertama karena Pak Patan memang merasa agak kurang maksimal. Kemudian yang kedua adanya beberapa tugas tambahan yang Pak Patan sedang lakukan sehingga merasa kurang fokus ya. ya, Nah, mendengar cerita Pak Patan tadi, kira-kira kalau kita ukur dari skala 1 sampai 10, kira-kira Pak Patan posisinya berada di berapa ini? Angka berapa kira-kira menurut Pak Patan sendiri? kalau dalam waktu-waktu kemarin mungkin saya di bawah sekitar 6 atau ke bawah mungkin Pak. Karena mungkin memang saya menyadari diri saya tidak maksimal, tidak melakukan manajemen sosial dan kompetensi emosional saya juga waktu itu masih labil dan pembelajaran yang saya lakukan juga mungkin terkesan serampangan. Tapi di waktu-waktu biasa Pak, ketika saya benar-benar bisa fokus, mungkin angka skala itu bisa di atas itu. Gitu ya. Ya, Jadi menurut Pak Patan sebenarnya sudah bagus persiapannya, cuman masih belum maksimal ya. Nah, betul. kira-kira tadi Pak Patan sebutkan berada pada posisi 6 ya. Kira-kira Ya. sekarang Pak Patan mau tingkatkan menjadi berapa ke depan? Paling tidak target saya bisa mencapai skala 9 atau 10 sampai maksimal apa yang bisa saya perbuat, Pak. Itu Ya, mungkin bagus sekali Pak Patan. Ini menjadi motivasi, mudah-mudahan menjadi motivasi bagi Pak Patan ya untuk ya, meningkatkan bila perlu sampai 10 tadi ya. ya. Kemudian kira-kira apa yang menjadi kekuatan Pak Patan untuk bisa mencapai angka 10 tadi atau bisa mencapai tujuan itu? Ya, kekuatan saya pertama saya ingin mencoba untuk lebih mengendalikan diri saya untuk pengendalian diri, kemudian untuk bekal pengetahuan. Saya selama ini selalu mencoba untuk aktualisasi diri melalui update-update ilmu yang terbaru, kemudian meningkatkan keterampilan dan kemampuan saya di bidang IT. Sebenarnya untuk pendekatan saya atau kedekatan saya dengan murid juga lumayan bagus, terbukti dengan banyaknya murid yang mengatakan Pak suka dengan saya gitu, waktu saya Oh, mengajar. gitu. Tapi kebetulan mungkin waktu supervisi kemarin memang agak kacau manajemen diri saya, jadi sehingga mungkin juga saya agak kacau waktu itu. Oh, begitu ya. Ya, Jadi memang meskipun kita sudah merencanakan dan matang, kadang ada saja yang menjadi halangan atau hambatan ya. iya, Nah, iya. memang berbicara hambatan, kira-kira ke depannya hambatan apa ya kira-kira yang akan bisa muncul pada saat Pak Patan akan melakukan kegiatan supervisi itu lagi? Bisa mungkin Pak Patan sebutkan? Ya, saya agak traumatis kalau misal mengetahui seperti sekarang ini kan kondisi kit-kit kita untuk alat-alat media pembelajarannya sedang banyak sekali yang rusak. Bahkan hampir 89 sampai 90% itu tidak layak digunakan. Sehingga ketika saat-saat seperti ini kami terutama itu menjadi hambatan atau gangguan utama kami sebenarnya. Sementara kalau Oh, mau begitu ya. mengeluarkan dengan uang pribadi itu kan Mm-mm. ya gaji kami berapa? Mungkin juga Oke. agak susah gitu. Jadi mungkin Ya. saya perlu, sekolah perlu komunikasi lagi agar kami bisa menggunakan media-media yang sudah ada di sekolah itu dengan lebih bisa dimaksimalkan. Oh, begitu ya. Nah, Ya, kira-kira dari tadi kan Pak Patan ceritakan memang alat-alat di sekolah itu banyak yang rusak, kemudian ya, sudah tidak dapat digunakan lagi ya. ya. Kira-kira solusi apa kira-kira yang Pak Patan bisa lakukan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan seperti yang tadi? Mungkin seperti yang tadi Pak Patan sampaikan, ada banyak alat yang rusak, kemudian media tidak bisa dimanfaatkan. Kira-kira ada enggak solusi dari hal tersebut? Kebetulan setelah supervisi kemarin, saya coba mengkonfirmasi dengan bagian sarana dan prasarana.
Kemudian beliau sudah menjanjikan pada saya bahwa beliau akan segera mengecek keberadaan media-media tersebut. Kemudian kalau memang diperlukan, maka beliau akan berkoordinasi dengan pihak sekolah untuk memperbaiki minimal atau bahkan untuk memperbarui jika dana memungkinkan. Atau kalau tidak, akan mengajukan proposal untuk mencoba pengadaan alat-alat media yang baru, media pembelajaran yang baru. Itu Pak. Seperti itu ya. Ya, Alhamdulillah cukup baik dan luar biasa apa yang akan Bapak Tan lakukan nanti ke depan berkoordinasi dengan pihak terkait ya. baik. Nah, sekarang kira-kira ini Pak Tan dari berbagai apa yang sudah Pak Tan utarakan tadi, rencana apa yang akan Pak Tan lakukan untuk bisa mencapai target yang akan Pak Tan lakukan nanti ke depan? Baik, yang pertama saya ingin memohon maaf pada Bapak Kepala Sekolah karena mungkin komunikasi saya ke waktu kemarin itu kurang bagus. Dan saya juga ingin meminta saran dan pendapat beliau untuk proses pembelajaran saya ke depannya. Yang kedua, saya ingin memperbaiki hubungan dengan murid saya ketika pembelajaran tersebut. Karena pembelajaran itu juga dapat dipakai sebagai alat yang sangat ini untuk anak-anak kita. Jadi bagaimanapun juga saya harus mencoba semaksimal mungkin bagaimana pembelajaran itu terjadi di kelas. Begitu ya. Pak Patan akan coba melakukan secara maksimal supaya tujuan itu bisa tercapai ya. Iya, Kemudian Pak. memanfaatkan beberapa media yang masih bisa digunakan. Kemudian untuk prioritas setelah Pak Patan lakukan tadi, ada enggak langkah lain selain yang Pak Patan sebutkan tadi untuk bisa mencapai tujuan tersebut? Sebenarnya saya yang lain juga ingin merubah gaya manajemen waktu saya sehingga lebih bisa maksimal lagi karena selain mendapat tugas dari sekolah untuk mengajar, saya juga mendapat beberapa tugas tambahan sebagai di luar itu, di luar kurikuler Pak. Jadi di jam-jam ekstrakurikuler saya juga menjadi manajer atau ininya atau pembinanya juga untuk di luar sekolah juga saya ada beberapa kegiatan, jadi saya harus mencoba memanage waktu lebih baik. Oh gitu ya. Berarti Pak Patan karena banyaknya tanggung jawab yang diberikan kepada Pak Patan, berarti Pak Patan ingin berusaha memanage waktu ya. Ya. Ya, mudah-mudahan nanti ini Pak Patan bisa lakukan. Kemudian selanjutnya bagaimana jangka waktu yang Pak Patan akan lakukan untuk melakukan apa yang menjadi tujuan ini, Jadi jangka waktu pelaksanaannya ya. mungkin mulai saat ini juga Pak saya akan mencoba untuk merubah sedikit demi sedikit untuk jangka waktu ke depannya. Semoga saya bisa terus untuk mengekspor diri saya dan terus merefleksi apa yang sudah saya laksanakan, apakah itu baik atau belum. Dan juga untuk anak-anak saya akan mencoba untuk memberi penilaian yang secara lengkap dan bagaimana saya memanajemen diri saya agar kompetensi sosial dan emosional saya menjadi lebih stabil dan baik. Ya. Oke, jadi itu yang akan menjadi kira-kira jangka waktu ke depan Paling nggak ya. saya Yang mulai akan Bapak Patan lakukan. dari saat ini juga Pak. Saya ingin memulai merubah itu dari saat ini. Ya. Jangka waktu. Kemudian kalau ini untuk yang menjadi ukuran keberhasilan Jadi kalau misal Bapak ukuran Patan lakukan. keberhasilan kan untuk hubungan saya dengan kepala sekolah tentu membaiknya eh, eh, informasi kami, bukan informasi Pak, membaiknya hubungan komunikasi kami sehingga Begitu ya. kami bisa berkolaborasi lagi dengan baik tanpa ada yang merasa tersinggung dengan ucapan atau tindakan dari satu yang lainnya. Kemudian juga untuk pembelajaran, kemudian saya ingin menggunakan media pembelajaran yang maksimal mungkin sekaligus ingin melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi yang
sekarang pemerintah gaungkan itu Bapak. Jadi mungkin pembelajaran diferensi itu saya akan mencoba lebih detail lagi menggali kecenderungan-kecenderungan anak sehingga saya bisa melaksanakan berbagai macam diferensiasi pembelajaran yang ada di sana seperti konten, produk ataupun proses. Ya, jadi luar biasa eh, yang akan menjadi ukuran keberhasilannya nanti. Pertama, membaiknya hubungan papatan dengan kepala sekolah. Ya, Kemudian selanjutnya adanya keberhasilan dalam bidang akademik, ada. dalam pelajaran bagi anak ya. Ya, Kemudian dalam pelaksanaannya ini nanti kan kemungkinan ada saja hambatan dan gangguan yang akan terjadi. ya. Nah, kira-kira antisipasi papatan seperti apa ini, Papatan? Antisipasi Untuk hambatan gangguan yang dan akan terjadi. gangguan ya, antisipasi saya ya saya sebisa mungkin berlaku bijaksana. Misal ada hambatan atau gangguan yang tidak bisa saya prediksi sebelumnya, ya saya akan mencoba untuk mengendalikan diri saya lebih baik lagi. Kemudian untuk hambatan-hambatan yang mungkin sudah bisa saya perkirakan, saya akan mencoba menambal atau menutup hambatan tersebut sehingga tidak terjadi gangguan yang signifikan, baik itu hubungan sosial saya dengan orang lain ataupun waktu saya melaksanakan proses pembelajaran. Oke, setuju sekali dengan apa yang Papatan sampaikan tentang menghadapi hambatan tersebut ya. Ya. Selanjutnya, kira-kira untuk komitmen Papatan ke depan, bagaimana ini untuk komitmen Papatan dalam melaksanakan aksi nanti, ini? Ya. Komitmen Papatan seperti apa? Yang pertama untuk komitmen Pak, saya mencoba untuk mengurai masalah ini mungkin satu persatu ya Pak. Saya akan seperti yang saya katakan tadi, saya mencoba untuk menemui Bapak Kepala Sekolah dulu, kemudian jika ya hubungan interaksi kami sudah membaik, saya akan mencoba ketika ada jam di kelas, nanti saya akan menyiapkan berbagai macam pendekatan strategi ataupun metode dengan sebaik-baiknya menggunakan media pembelajaran yang bisa saya modifikasi kalau memang itu tidak ada. Gitu sih. Mungkin saya akan lebih mencoba eh, di bidang IT, misal untuk platform-platform baru seperti di YouTube, di IG, di TikTok dan lain sebagainya bisa saya gunakan sehingga anak-anak tetap mempunyai alternatif pembelajaran yang memadai. Oh gitu, seperti itu ya. Ya, Mudah-mudahan Papatan nanti bisa melakukannya dengan maksimal dan berjalan lancar. Nah, amin. kira-kira siapa orang atau ada enggak orang yang bisa membantu Papatan untuk menjalankan komitmen tersebut? Jadi saya akan mencoba berkomunikasi lebih intensif lagi pada teman-teman rekan guru yang serumpun dengan pelajaran saya, Pak. Mungkin Bu Budi, Pak Roni, dan lain sebagainya mungkin bisa membantu saya sehingga saya bisa mendapatkan tujuan yang ingin saya tetapkan tersebut, Pak. Seperti itu ya. Jadi ada beberapa orang yang Papatan bisa ajak untuk Ya, kerjasama dalam betul. menjalankan komitmen ya. Betul. Kemudian Papatan kira-kira ini kan Hmm. tadi Papatan sudah jelas, rencana sudah jelas. Kemudian eh, dari apa yang telah Papatan sampaikan tadi, pertama apa yang Papatan rasakan setelah menyampaikan rencana-rencana tadi, kemudian apa pembelajaran apa yang Papatan bisa dapatkan dari diskusi kita pada sore hari ini? Jadi pertama saya merasa lega, Pak. Bisa berdiskusi dengan Bapak sungguh menyenangkan sehingga saya beban pikiran dan kegundahan hati saya kemarin itu bisa berkurang secara drastis. Kemudian muncul keberanian saya untuk membuka komunikasi dengan Bapak Kepala Sekolah lagi. Mungkin setelah ini saya akan langsung menghadap beliau. Terus kemudian yang selanjutnya adalah saya ingin memperbaiki diri saya untuk lebih bisa memanajemen diri, memanajemen waktu dengan kegiatan-kegiatan saya di sekolah yang cukup lumayan banyak dan juga menyeimbangkan waktu di luar jam sekolah. Kemudian itu untuk manajemen waktu. Kemudian yang ya selanjutnya lagi adalah berusaha memaksimalkan pembelajaran saya di kelas melalui berbagai macam pendekatan, metode ataupun strategi yang sesuai dengan kebutuhan belajar mereka.
Oh, nggih. Saya juga luar biasa apa yang akan Pak Patan lakukan nanti dari apa yang kita diskusikan hari ini. Kira-kira ini untuk kedepannya Pak Patan, kapan kita bisa bertemu lagi untuk menindaklanjuti hasil pembelajaran Pak Patan nanti? Baik Pak, secepatnya mungkin saya akan mengajak diskusi Bapak lagi di minggu-minggu depan. Paling tidak saya ingin merefleksikan diri saya, apa yang sudah saya dapat lakukan, apa yang sudah bisa saya laksanakan dari obrolan kita ini. Nanti semoga Mm-mm. Bapak bisa lebih mengoreksi diri saya lagi, sehingga ke depannya saya lebih baik lagi untuk melaksanakan tugas yang saya emban ini Pak. Oke, Pak Patan, saya tunggu minggu depan ya. Terima Baik, kasih terima Pak kasih. Patan. Terima kasih kali atas Yes. komunikasi dan diskusi ini Pak. Semoga sehat selalu. Oke, sama-sama. Terima kasih Pak Patan, sama-sama ya. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.